Lilik Gunawan, pria asal Jambi dan putranya Balda yang masih berusia 4 tahun menempuh perjalanan ribuan kilometer menuju Tanah Suci Mekah menggunakan sepeda motor. Perjalanan mereka pada tahun 2019 lalu banyak mengundang perhatian publik. Lilik Gunawan nekat melakukan perjalanan panjang selama 8 bulan karena termotivasi kecintaannya kepada Allah, Nabi Muhammad, dan kepada sang ibu. Ketika melakukan perjalanan dari Jambi ke Mekah pakai roda 2 itu, energinya adalah cinta kita terhadap ibu, maka judulnya Reforman. Kemudian dorongan terkuatnya itu adalah kerinduan saya, anak saya si Balda itu atas Allah dan Rasulullah, dan juga keinginan kuat kami ke Baitullah, karena selama ini kami belum pernah ke sana gitu kan. Untuk menuju ke Tanah Suci Mekah, Lilik Gunawan mengawali perjalanannya mulai dari Pulau Jawa, lalu ke Pulau Kalimantan, masuk ke negara Malaysia. Setidaknya 10 negara ia lintasi hingga akhirnya tiba di Tanah Suci. Bukan tanpa kendala. Dalam perjalanan, kendala utama adalah bahasa. Tujuan Lilik pun tercapai, mengumpulkan 1000 pesan cinta untuk sang ibu. Dari Bungo Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui cerita detail pengalaman dari Pak Lilik Gunawan bersama dengan anaknya ke Mekah menggunakan motor, kita akan ajak Anda berbincang langsung dengan keduanya. Assalamualaikum Pak Lilik. Salam, Mohon maaf lahir batin Pak Lilik. Ya, Oke. Mbak. Pak Lilik, ini jadi terinspirasi nih. Siapa tahu nanti mungkin masyarakat atau Vena dan Ana ini mungkin bisa mengikuti jejak naik motor ke sana. Boleh dong ceritain sedikit apa saja tantangannya, hambatannya ketika melintasi 10 negara hingga akhirnya selama 8 bulan ya perjalanannya. Seperti apa? Bentar, agak-agak. Sinyalnya agak kurang bagus ini. Halo, cek. Ya, Pak Lilik. Cek sound, cek. Oke, Pak Lilik, sudah terdengar? Iya. Siap. Oke. Pak Lilik, gimana ceritanya Pak waktu itu? Apa saja hambatannya? Iya, terima kasih. Perjalanan kami 5 tahun yang lalu ya, tahun 2019. Tentu melewati beberapa negara bukan hal yang mudah. Terutama di kendala bahasa, saya hanya bisa bahasa Inggris dan sedikit bahasa Arab ya. Sehingga ketika bertemu atau berada di wilayah yang bahasa Inggris itu tidak common, tidak begitu banyak yang tahu, tentu ini menyulitkan ya ketika kita ingin bertanya tentang arah, tentang kebutuhan kita itu tentu menyulitkan. Dan beberapa kendala juga ketika ya kita melewati daerah-daerah yang nggak ada sinyal, karena saya mengandalkan GPS ya untuk menunjukkan arah. Seperti itu Mbak. Oke. Alhamdulillah semuanya dijalani dengan selesai. Alhamdulillah. Pak Lilik, ini di sebelah Pak Lilik juga ada yang mau ngomong nih, kayak mau ikutan cerita nih. Ada Balda di sebelah. Balda, ya, ini kamu gimana perjalanan sekitar 8 bulan sampai ke Tanah Suci? Gimana bisa ikut perjalanan panjang itu? Sekolahnya gimana Balda? Balda itu udah sekolah belum? Belum. Jadi selama 8 bulan ini nggak sekolah? Baru 4 tahun, jadi belum sekolah Mbak. Oh, baru 4 tahun belum sekolah. Tapi Balda senang pada saat itu? Nggak rewel di jalan? Senang ya? Senang. Apa yang paling Balda senengin dalam perjalanan kemarin? Balda senengin apa? Apa coba? Kena angin. Kenapa Pak Lilik? Paling senang katanya kena angin katanya. Oh, paling senang kena angin gitu. Emang di Indonesia nggak kena angin ya Pak ya?
Oke, Pak Lilik, ini kan melintasi 10 negara, artinya visanya apply visa dari negara mana saja? Halo. Halo Pak Lilik. Pak Lilik sudah terdengar suara kami? Waduh, nampaknya kena angin nih, angin balda yang ia sukai dalam perjalanan menuju Coba Tanah Suci. kita sapa lagi Pak Lilik, Assalamualaikum, sudah terdengar belum? Waduh, saya penasaran nih Vena, kisahnya seperti apa, tantangannya, karena ini kan melintasi 10 negara ya, tentu perjalanannya jauh, nginepnya di mana. Visanya juga gimana? Terus makannya gimana tuh, apakah memang milih-milih, nantinya seperti apa, kita coba sapa lagi. Pak Lilik, Assalamualaikum. Oke, baik. Kita coba perbaiki komunikasi kami dengan Pak Lilik. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Lilik. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Program Indonesia Berkurban akan kembali saat lagi untuk Anda. Ya, Masih penasaran ya? Masih penasaran sebetulnya kita. Pengen mendengarkan cerita dari Pak Lilik seperti apa. Kita coba sapa lagi Pak Lilik. Pak Lilik, selamat sore. Ya Mbak, selamat sore. Pak Lilik, ini Maaf, langsung terputus tadi. saja. Nah, ini kan 10 negara, mampir ke 10 negara nih. Terus gimana visanya? Apakah mengajukan visa lagi atau sebetulnya gimana Pak Lilik? Ya, kalau untuk ASEAN kita kan free visa ya. Malaysia, Brunei, Thailand, itu free visa. Kemudian Myanmar kita harus pakai visa manual. Kemudian India, Pakistan, kemudian Iran, itu Uni Emirat Arab, itu pakai visa turis visa. Kemudian ke Saudi Arabia, pada waktu itu kita tidak pekerja haji, jadi kami pakai visa umroh Mbak. Oh. Kalau ASEAN free visa, selebihnya pakai visa kunjungan. Jadi di 2016 ini masih bisa pakai visa untuk umroh ya, tapi kan kalau tahun ini sudah tidak bisa ya? Ya, tahun ini nggak bisa. Kami kemarin juga tidak hajian sih, kami umroh sih Mbak 2019. Waktu kita berangkat itu kita nggak kejar haji, jadi kami hanya umroh saja, pakai visa umroh. Pak Lilik, Iya. kalau motornya pernah trouble nggak sih? Kita pengen tahu kan melewati 10 negara tuh, kalau misalnya di Indonesia saja, keluar kota kadang suka ada trouble. Nah kemarin tuh sempat ada trouble nggak? Secara spesifik sih nggak ada ya, cuman trouble-nya paling klakernya udah mulai aus, pecah, kemudian kampas rem yang habis gitu kan, terus telat dapat oli karena saya nggak bawa spare oli kan, harus ke tempat-tempat yang padat penduduk, kemudian ada bengkel yang olinya bisa kita pakai kan, bisa kita beli. Saya nggak bawa cadangan pada waktu itu. Jadi trouble-nya hanya begitu aja sih Mbak. Kalau sampai macet, kalau masuk bengkel lama atau di tengah jalan nggak bisa hidup sih, alhamdulillah nggak pernah kejadian. Pak Lilik, ini kan memakan waktu 8 bulan ya untuk sampai di Tanah Suci gitu. Pulangnya ini gimana? Apakah naik motor lagi pulang ke Indonesia atau langsung naik pesawat juga nih untuk pulangnya? Awalnya sih pengen naik motor ya, tapi Allah sayang sama kami sama Balda kan. Waktu itu COVID mulai datang, jadi nggak bisa lagi jalan darat, jadi mulai naik pesawat. Motornya dibawa dong. Di kargo ya, pakai kapal. Pak Lilik, kalau misalnya ini kan 8 bulan perjalanan, setelah berapa jam perjalanan kemudian akhirnya istirahat. Nah istirahatnya ini di mana? Apakah kemudian cari hotel atau malah mungkin bertenda atau seperti apa? Iya, kami murni bertenda ya untuk menghemat budget karena nggak bawa uang banyak. Jadi kalau ada yang nawarin di jalan, misalnya offering stay gitu kan, ya udah kami ikut. Kalau dirasa aman dan Baldanya mau. Tapi kalau nggak ada ya kami nenda. Di mana sudah nggak kuat, ngantuk ya kita nenda aja, cari tempat yang aman, nyaman. Kita nenda di hutan, di padang pasir, di pantai gitu. Di mana Balda nyaman aja waktu itu. Pak Lilik, ini kan perjalanan membawa anak usia 4 tahun ya, Balda waktu itu usianya 4 tahun. Iya. Nah ini gimana tantangannya? Balda sempat merasakan sakit juga kah, apalagi dengan perubahan cuaca yang berbeda-beda dari setiap negara Pak Lilik? Iya betul. Kebetulan Balda ini sama anak-anak yang lain, kakak-kakaknya itu udah biasa kita didik di gunung ya, sudah sering kita bawa ke alam bebas. Jadi kalau untuk fisik sih sudah terlatih, walaupun memang perjalanan itu lebih ekstrim kondisi cuacanya daripada di gunung atau dimanapun kan. Tapi ya qadarullah sih Balda alhamdulillah aman ya Balda ya. Dia nggak pernah sakit, malah karena istilahnya saya yang sering sakit juga. Pak Lilik boleh dong tanya ke Balda.
Boleh, Kalau boleh. Balda ini mau lagi nggak naik motor dengan perjalanan jauh seperti itu ataupun mungkin siapa tahu naik haji lagi nanti? Saya mau ya. Mau. Mau lagi, nagih. Iya, Balda ada nggak yang mau diceritain selama perjalanan kemarin? Nah, Balda ceritain dulu. Cerita Balda. Senangnya apa Balda? Agak kenceng, agak kenceng. Aku pada tidak Lagi apa? aku duduk sama anak. Oh, dikasih jajan sama anak SD. Itu apa lagi Balda? Oke, baik. Susahnya apa? Dia pernah dikasih jajan sama anak SD di India. Waktu itu. Pagi-pagi, jadi itu yang paling dia inget. Gitu. Pagi-pagi tahu tuh dikerumunin anak-anak kecil India. Kemudian dikasih makanan, dikasih uang. Wah itu yang paling berkesan buat Balda. India Timur. Oke deh, Itu sangat terima berkesan kasih. sekali, Bu. Pak Lilik, terima kasih ya sudah bergabung di Indonesia Berkurban TV Baik, baik. One. Semoga mungkin segala hajatnya Sama-sama. dilancarkan. Mungkin nanti mau naik haji lagi bersama dengan Balda. Terima kasih. Amin. Selamat Lebaran, Balda dan Doa juga Pak terbaik Lilik. semua. Selamat Lebaran. Ya. Ya pemirsa, Assalamualaikum kami warahmatullahi jeda wabarakatuh. terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.